Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope that you are healthy. Today we will learn about noun with modifier. Noun with modifier. Ini adalah chapter yang kedua ya, bab yang kedua, noun with modifier. Now, let's have a look at this picture. What's that? Ini ada gambar apa? Ada gambar kursi, ada gambar bantal. Ya, kalau dibuat kalimat jadi seperti ini. Misalnya saya membuat kalimat seperti ini ya berdasarkan gambar. The pillow on the chair is mine. Bantal yang ada di kursi itu adalah milik saya. Okay, then attention to the underlined sentence. Yang di garis bawah ini kalimatnya ada bantal yang di atas kursi. Ini namanya noun phrase. Apa itu noun phrase? Oke, let's check it out. Kita lihat keterangan ini. Noun phrase itu sebuah frase dengan kata benda atau kata kata ganti sebagai kepalanya. Kepala itu maksudnya yang utama. Sebagai yang utama itu adalah kata benda atau kata ganti. Kemudian ditambah lagi dari kepalanya itu ada isinya pre-modifier dan post-modifier. Jadi namanya pre-modifier berarti ini namanya modifier yang diletakkan sebelum kata benda. Yang post-modifier adalah modifier yang terletak di setelah kata benda. Ini sebelum dan yang ini setelah kata benda. Nah, how many pre-modifier and post-modifier? Berapa sih jumlahnya yang bisa diletakkan setelah noun itu atau sebelum noun? One or more, satu atau lebih. Jadi semisal the brown bag itu misalnya brown bag itu adalah modifiernya adalah pre-modifiernya hanya satu. Tapi kalau misalnya ditambah all brown bag, jadi ada all tua sudah usang, ada brown itu namanya modifiernya lebih dari satu. Kata bendanya apa? Bag. Sudah ada gambaran ya. Saya ulangi, noun phrase itu adalah yang utamanya, kepalanya itu adalah kata benda atau kata ganti. Kemudian ditambah lagi di kepalanya itu ada isinya pre-modifier atau post-modifier. Jumlahnya berapa? Lebih dari satu. Pre-modifier letaknya di mana? Pre-modifier berarti letaknya sebelum kata bendanya. Kalau post-modifier letaknya di mana? Setelah kata bendanya. Oke, lihat keterangan contohnya ini. Kita lihat pre-modifier dan post-modifier. Kita belajar yang pre-modifier dulu. Dan there are 5 kinds of pre-modifier. Pre-modifier itu sendiri jumlahnya ada 5. Jenisnya ada 5. Pertama, determiner, possessive noun, possessive pronoun, adjective, and participle. Ya, jadi pre-modifier jumlahnya ini ya. Kemudian kita belajar yang determiner terlebih dahulu. Determiner, what's that? Determiner. Determiner itu letaknya sebelum noun. Determiner letaknya sebelum noun, maka disebut dia tadi pre-modifier. Kamu lihat, ini dia determiner letaknya sebelum noun, maka disebut pre-modifier. Contohnya, 3 apples. Attention to the underlined word. Ada 3 apel. Yang di garis bawah adalah 3-nya. Mana determiner? Kira-kira kata bendanya yang mana dulu? Kita harus menentukan yang pertama kata bendanya. Kata bendanya ya apel ini ya, apples. Apples ini adalah kata bendanya, maka yang determiner yang mana? Determiner sebelum noun. Determiner itu letaknya sebelum noun. Determiner letaknya sebelum noun. Yang sebelum noun yang mana? 3. Berarti ini adalah determiner. Then, my books. Which one is the noun? Mana kata bendanya? Ya, betul, books. Lalu kita cari mana determinernya yang letaknya sebelum noun, yaitu my. Berarti my ini di sini adalah determiner. The table. Kata bendanya yang mana? Which one is the noun? Table. Yes, you're right. Table ini adalah kata bendanya, maka kita cari determinannya yang mana?
Ya karena hanya ini satu, kebetulan kan ini premodifiernya kan tadi bisa satu atau lebih. Ini kita belajar yang satu saja, satu premodifier. Berarti the ini adalah yang ada di depan noun namanya determiner. Jadi jenisnya determiner itu ada apa ya, kok ada three itu kan angka, number, my itu pronoun, the itu artikel. Kita lihat keterangannya. Apa saja jenis-jenis determiner. Nah, sebelumnya nih, apakah semua yang ada di depannya noun itu determiner? Apakah seperti contoh ini, yang di garis bawah ini, apakah dia termasuk juga determiner? Contohnya, beautiful girl. Mana nounnya? Girl, betul. Apakah beautiful ini juga termasuk modifier? Bukan. Beautiful itu termasuk adjective. Terus selanjutnya, long leg. Kita cari nounnya dulu, yang mana nounnya? Kata bendanya leg. Maka yang di depan ini apa toh? Long ini apakah dia determiner juga? Ya, long itu masuknya seperti ini, adjective juga. Jadi dia bukan determiner. Berarti determiner isinya bukan adjective ya nanti. Cold weather, cuaca yang dingin. Kita cari nounnya dulu, yang mana? Weather, cuaca, betul. Jadi cold ini adalah adjective. Jadi bukan determiner. Berarti tidak semua yang ada di depan noun itu langsung masuk ke determiner. Tapi jenisnya ini tadi. Determiner jenisnya ada three, ini apa? Angka. Kemudian ada my, ada pronoun, ada the, ini namanya artikel. Nanti kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya tentang determiner ini. Yang jelas tidak semua yang ada di depan noun itu adalah determiner. Paham ya? Adjective bukan determiner. Okay. That's enough for this meeting. The next meeting we will learn about the kinds of determiner. Inilah jenisnya dari determiner itu. Ada article, possessive, quantifier, demonstrative, and ordinal and cardinal number. Yang kita pelajari hari ini, noun phrase itu kepalanya adalah noun atau kata ganti ini, dan ada ditambahi dengan namanya modifier terletak di depan atau di belakang. Jumlahnya berapa? Satu atau lebih. Apa itu modifier? Pre-modifier terlebih dahulu, jenisnya seperti ini: determiner, possessive noun, ya, adjective, participle, possessive pronoun. Nah, kita belajar yang pertama, determiner termasuk pre-modifier. Apa saja jenisnya? Yang kita buka baru ini ya, angka, possessive pronoun, article. Kemudian yang jenisnya nanti the next meeting. Sementara itu dulu, yang penting kamu sudah ada bayangan tentang noun phrase, ada pre-modifier dan post-modifier, dan di dalam pre-modifier ada determiner. Okay, nice to see you. Don't forget to stay safe, stay strong, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.